Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Harmasri Lydia Rahmi, NIM 20043135 dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi manajemen keuangan daerah yang terdiri dari 5 topik. Topik yang pertama itu bab 1, ruang lingkup manajemen keuangan daerah. Topik yang kedua, sumber-sumber pendapatan daerah. Topik yang ketiga, mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Topik yang keempat, analisis rasio keuangan daerah. Topik yang pertama kita akan bahas itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan daerah. Yang kedua, fungsi manajemen keuangan daerah. Yang ketiga, tujuan manajemen keuangan daerah. Yang keempat, lingkup manajemen keuangan daerah. Yang kelima, hubungan akuntansi pemerintahan dengan manajemen keuangan daerah. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terhadap semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang kedua, fungsi manajemen keuangan daerah. Itu terdapat 6 bagian. Yang pertama, pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah. Yang kedua, proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, tolak ukur kinerja dan standarisasi. Yang keempat, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Yang kelima, laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah. Yang keenam, pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. Yang ketiga, tujuan manajemen keuangan daerah itu ada 5 bagian. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, memenuhi kewajiban keuangan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, hasil guna dan daya guna kegiatan daerah. Yang kelima, pengendalian daerah. Berikutnya yaitu yang keempat ada lingkup manajemen keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim tahun 2001 ada 2, yaitu yang keuangan daerah yang dikelola langsung, yang kedua kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung itu meliputi anggaran pendapatan belanja daerah dan barang-barang investasi milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan itu meliputi badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kelima, hubungan akuntansi pemerintahan daerah dengan manajemen keuangan daerah. Keuangan daerah yang pada intinya adalah bagaimana menjadikan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan berjalan dengan baik. Tentunya memerlukan berbagai macam instrumen dalam prosesnya. Akuntansi pemerintahan dalam hal ini memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan manajemen keuangan daerah yang baik untuk memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Berikutnya masuk ke bab 2, yaitu sumber-sumber pendapatan daerah, di mana pada bagian ini terdapat 7 topik. Yang pertama, sumber-sumber pendapatan daerah. Yang kedua, jenis-jenis pendapatan asli daerah. Yang ketiga, jenis-jenis pendapatan transfer. Yang keempat, jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang kelima, pembagian dana bagi hasil. Yang keenam, pembagian dana alokasi umum. Yang ketujuh, pembagian dana alokasi khusus. Yang pertama, sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan daerah
terbagi menjadi 3. Yang pertama pendapatan asli daerah, yang kedua pendapatan transfer, yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang kedua ada pendapatan asli daerah. Jenis-jenis pendapatan asli daerah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang keempat lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah itu terbagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Sedangkan pajak kabupaten atau kota itu seperti pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya. Yang kedua, retribusi daerah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jasa umum, yang kedua jasa usaha, yang ketiga perizinan tertentu. Jasa umum seperti retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan pasar. Sedangkan jasa usaha itu meliputi retribusi terminal dan retribusi rumah potong hewan dan lain sebagainya. Yang ketiga, perizinan tertentu itu contohnya seperti retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin usaha perikanan. Bagian yang ketiga yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi 3 bagian. Yang pertama bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. Yang kedua bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN. Yang ketiga bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok. Berikutnya bagian dari pendapatan asli daerah yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di antaranya ada jasa giro dan pendapatan bunga. Bagian yang ketiga yaitu jenis-jenis pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini terbagi 2, transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama dana perimbangan, itu seperti DBH, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang kedua dana otonomi khusus, seperti otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Aceh. Yang ketiga dana penyesuaian, itu seperti dana insentif daerah atau DID, dan bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang ketiga yang keempat dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta atau dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan daerah istimewa Jakarta. Yang kelima, dana desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua yaitu transfer antar daerah terdiri atas 2 bagian. Yang pertama pendapatan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil ini bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu. Yang kedua, bantuan keuangan, yaitu dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lainnya, baik dalam rangka kerja sama maupun untuk tujuan tertentu lainnya. Berikutnya yang keempat yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yaitu meliputi hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pembagian dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini merupakan bagian dari dana perimbangan dan dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan dana transfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat. Pusat dan pemerintah daerah, maka dana bagi hasil ini bersumber dari 2 bagian. Yang pertama dana bagi hasil dari pajak, yang kedua dana bagi hasil dari sumber daya alam. Sedangkan dana bagi hasil dari pajak itu terbagi 2 lagi, yaitu dari pajak bumi bangunan atau PBB, yang kedua bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang kedua itu dana bagi hasil dari sumber daya alam, seperti dana bagi hasil sumber daya alam dari kehutanan dan dana bagi hasil sumber daya alam dari pertambangan umum. Yang keenam pembagian DAU atau dana alokasi umum
Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendapatkan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah bagian dari dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tujuan mengurangi ketimpangan fiskal horizontal atau horizontal fiscal imbalance. Itu berarti DAU juga disebut sebagai equalization grant, yaitu grant atau bantuan yang ditunjukkan untuk meratakan kemampuan keuangan daerah. Dana alokasi umum ini terdiri dari bantuan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur daerah. Yang ketujuh, bagian dari DAK, dana alokasi khusus. Jadi dana alokasi khusus ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK adalah salah satu jenis transfer atau grant dari pemerintah pusat ke daerah di Indonesia. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Nah, diantaranya kriteria DAK atau dana alokasi khusus ini ada 3. Yang pertama, dana DAK pendidikan, dana alokasi khusus untuk pendidikan, yang mana DAK ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang diperuntukkan untuk SD negeri maupun untuk swasta. Yang kedua, dana alokasi khusus kesehatan, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Yang ketiga, dana alokasi khusus keluarga berencana, yaitu digunakan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, keluarga berencana, sarana dan prasarana pelayanan komunikasi. Baiklah, kita masuk ke bab 3, yaitu evaluasi kinerja keuangan daerah. Itu terdiri dari 5 topik. Topik yang pertama, pengertian kinerja keuangan daerah. Topik yang kedua, tata cara mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Topik yang ketiga, analisis anggaran. Yang keempat, analisis rasio laporan keuangan. Yang kelima, balance scorecard method performance audit atau pengukuran value for money. Yang pertama yaitu pengertian kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, tata cara mengevaluasi kinerja keuangan daerah, yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansiannya dalam PBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Yang ketiga yaitu analisis anggaran. Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan tujuan penyusunan anggaran ada 3. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merincikan jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. Yang ketiga, manfaat penyusunan anggaran itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat penilaian kelebihan dan kekurangan pegawai.
Yang ketiga, dapat memotivasi karyawan karena ada tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Nah, berikutnya yaitu ada analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, rasio kemandirian. Rasio kemandirian ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, rumus untuk rasio kemandirian ini, pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan daerah dikali 100%. Yang kedua, rasio efektivitas terhadap PAD, yaitu menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Rasio efektivitas PAD ini rumusnya adalah realisasi penerimaan PAD dibagi dengan target penerimaan PAD dikali 100%. Yang ketiga, rasio efisiensi keuangan daerah, yaitu menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Rasio efisiensi keuangan daerah ini rumusnya total realisasi belanja dibagi dengan total realisasi pendapatan dikali 100%. Yang keempat, rasio keserasian belanja daerah, yaitu menggambarkan bagaimana Pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau belanja operasi dan belanja pembangunan atau belanja modal secara optimal. Rumus untuk rasio keserasian belanja daerah ini ada 2. Yang pertama, rasio belanja operasional terhadap belanja daerah dikali 100%. Yang kedua, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah dikali 100%. Yang kelima adalah rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Nah, rumus untuk rasio pertumbuhan ini dilambangkan dengan R, serta PN dilambangkan sebagai realisasi pendapatan tahun ke N, sedangkan PN dikurang 1 itu melambangkan realisasi pendapatan tahun ke N dikurang 1. Jadi rumusnya R sama dengan PN dikurang PN kurang 1 dibagi PN dikurang 1 dikali 100%. Yang berikutnya yaitu balance scorecard untuk pengukuran kinerja. Balance scorecard ini diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada perspektif keuangan saja dan cenderung mengabaikan perspektif non-keuangan. Balance scorecard ini dikembangkan oleh setiap organisasi pemerintahan untuk mempertajam perannya dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga membedakannya dengan organisasi pemerintahan lain. Balance scorecard ini memberikan prosedur bagaimana tujuan organisasi dirinci ke dalam sasaran-sasaran dalam berbagai perspektif secara lengkap dengan ukuran-ukuran yang jelas. Langkah-langkah balance scorecard ini meliputi 4 proses. Yang pertama, menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan untuk menentukan ukuran kinerja. Visi organisasi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis balance scorecard. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif secara bisnis, memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Yang keempat, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Proses keempat ini akan memberikan strategis learning kepada perusahaan. Masuk ke bab 4, yaitu analisis rasio keuangan analisis laporan realisasi anggaran. Itu terdapat 5 bagian. Yang pertama, pengertian laporan realisasi anggaran. Yang kedua, komponen laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, jenis-jenis analisis pendapatan laporan realisasi anggaran. Yang keempat, jenis-jenis analisis belanja. Yang kelima, jenis-jenis analisis pembiayaan. Kita masuk ke pengertian laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Yang kedua, komponen laporan realisasi anggaran itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pendapatan laporan realisasi anggaran atau pendapatan LRA, yaitu semua penerimaan kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kedua, belanja. Semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang ketiga ada transfer. Transfernya adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimangan dan dana bagi hasil. Yang keempat, pembiayaan. Setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh kepada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Yang berikutnya itu jenis-jenis analisis pendapatan laporan realisasi anggaran. Jenis-jenis analisisnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada analisis varians pendapatan. Analisis varians pendapatan ini adalah selisih anggaran dengan realisasi yang dapat membantu dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Rumusnya bisa kita lihat di bawah. Itu rumus pertumbuhan anggaran pendapatan. Maksudnya yang di bawah ini adalah rumus dari pertumbuhan anggaran pendapatan yang poin kedua. Varians pendapatan ini rumusnya adalah realisasi pendapatan dikurangi anggaran pendapatan. Nah, jika realisasi pendapatan itu kecil dari anggaran pendapatan, maka itu hasilnya tidak menguntungkan atau unfavorable UF. Yang kedua, apabila realisasi pendapatan itu lebih besar dari anggaran pendapatan, maka itu menguntungkan. Yang kedua, analisis penumbuhan pendapatan. Analisis penumbuhan pendapatan ini digunakan untuk mengetahui apakah Pemda dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran atau realisasinya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Nah, rumusnya ada yang di bawah ini. Rumus pertumbuhan anggaran pendapatan yaitu pertumbuhan anggaran pendapatan tahun T ke tahun T ditambah 1. Bisa teman-teman lihat di bawah ini. Rumus pertumbuhan anggaran pendapatannya. Berikutnya yaitu analisis rasio keuangan, itu ada 11, tapi di sini saya cuma jelaskan cuma 2 karena yang paling sering digunakan 2 ini. Analisis rasio derajat desentralisasi ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio desentralisasi ini rumusnya PAD pendapatan si daerah dibagi dengan total pendapatan daerah. Yang kedua, rasio kemandirian. Rasio kemandirian ini, semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Nah, rumus rasio kemandirian itu pendapatan asli daerah dibagi dengan pendapatan transfer ditambah dengan pinjaman. Nah, berikutnya analisis belanja. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Nah, analisis belanja itu ada 5 bagian. Yang pertama, analisis varian belanja. Analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Yang kedua, analisis pertumbuhan belanja. Analisis pertumbuhan belanja ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Nah, analisis pertumbuhan belanja ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar sih pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, analisis keserasian belanja. Analisis keserasian belanja ini bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja. Untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Nah, hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Yang keempat ada rasio efisiensi belanja. Rasio efisiensi belanja ini merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Nah, rasio ini digunakan
Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima, rasio belanja terhadap PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, yaitu rasio yang membandingkan antara total realisasi belanja daerah dengan total PDRB. Berikutnya yaitu jenis-jenis analisis pembiayaan. Jenis analisis pembiayaan itu analisis pertumbuhan pembiayaan bermanfaat untuk mengetahui perkembangan pembiayaan dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui berapa besar sih pertumbuhan masing-masing pembiayaan dan apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, rumusnya bisa teman-teman lihat di bawah ini. Udah saya screenshot rumus analisis pertumbuhan pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan tahun T ke tahun T plus, maksudnya itu pertumbuhan pembiayaan dari tahun, misalkan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Nah, pembiayaan tahun T plus 1, pembiayaan tahun 2021 dikurangi dengan pembiayaan tahun 2020 dikali 100% dibagi dengan pembiayaan tahun 2020. Nah, seperti itu contohnya. Sekian presentasi dari saya mengenai materi manajemen keuangan daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.